Hai guys, ketemu lagi di Ngobrol Seru Sendiri ala radio. Kalian udah ada yang nonton film Don't Move gak sih 2024? Jadi gue tuh beberapa hari lalu baru selesai nonton itu film. Yang bikin gue kepengen nonton tuh waktu gue liat cuplikannya di Instagram tuh, komen-komennya sih pada bilang pegal banget gue ngeliat ceweknya di film ini, ikut jadi kaku badan gue nontonin dia dan bla 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 bla. Itu sih pertama yang bikin gue kayak kenapa orang jadi kayak ikut pegal. Gue jadi penasaran gitu kan. Dan ternyata setelah gue tonton ini seru guys, tapi trailernya tuh bukan yang kayak bikin jantung yang kayak mau meledak gitu, enggak, tapi ya tetap seru dan ya serem ya. Karena kan ada kekerasan di dalamnya ya, dan itu bikin ngilu juga sih ngeliatnya. Oke guys, jadi ini kita akan langsung masuk aja ke sinopsisnya kali ya. Jadi guys, film Don't Move ini dimulai dengan seorang ibu yang berada di ambang keputusasaannya setelah kehilangan anaknya dalam sebuah kecelakaan yang tragis. Kecelakaannya seperti apa? Kalian harus nonton. Jadi si ibu ini kalau nggak salah apalagi namanya Iris nggak sih? Iris gitulah pokoknya. Gue nyebutnya Iris aja, Iris Bella ya. Jadi si Iris ini tuh lagi tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Dia tuh ngerasa udah nggak ada lagi nih alasan untuk hidup dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun di tengah rencananya tuh ada seorang pria asing yang tiba-tiba muncul. Kalau nggak salah, namanya Richard gak sih? Lupa lagi. Ya kalau nggak salah namanya Richard. Jadi pada awalnya pria asing ini tuh tampak seperti penyelamat ya di film itu, atau seorang yang mungkin bisa membantunya. Namun suasana segera berubah mencekam ketika niat jahat ini laki-laki ya terungkap. Jadi si pria ini menyuntikkan cairan misterius ke tubuh si Iris ini yang abu sarafnya tuh lemah dan menghambat kemampuan geraknya. Jadi si Iris itu terperangkap dalam situasi yang menyeramkan, dimana setiap usaha untuk melarikan diri itu tampaknya kayak sia-sia. Jadi guys, ini alurnya tuh kayak cepet dan sebenarnya nggak ketebak gitu loh. Terus yaudah tiba-tiba si Iris ini udah harus berjuang mati-matian dengan waktu yang terbatas sebelum badan dia tuh yang bener-bener kaku. Dia tuh kayak bener-bener memanfaatkan waktu nih yang tersisa, karena kan nggak langsung kaku ya. Misalkan nih kayak jarinya dulu nanti akan merambat kemana-kemana sampai akhirnya nantinya badan dia tuh bener-bener kaku. Dan di sini kalian akan melewati setiap perjuangan si Iris untuk bertahan hidup. Dan si Richard ini tuh pria asing itu tuh mulai bermain dengan korbannya seperti predator yang mengejar mangsanya. Jadi si Iris ini tuh harus bertahan hidup dengan kondisi tubuh yang lemah, sementara dia tuh ngumpulin kekuatan fisik dan mental untuk bisa ngelawan si Richard ini. Ketegangan itu memuncak saat dia mencoba mengakali si Richard itu di tengah keterbatasannya dengan harapan menemukan jalan keluar. Jadi kalian harus tahu siapa aja yang Iris yang Iris rasakan di kejadian yang kayak dalam waktu singkat gitu, yang tadinya kayak mau bunuh diri tapi akhirnya diselamatkan dan gak jadi, dan kayak dalam waktu sehari itu tuh dia kayak akan melewati banyak peristiwa yang kayak bikin lemas gitu loh. Dan kalian itu harus tonton. Dan kalian kalau misalnya kalian udah nonton, sebenarnya gue ada yang masih kurang paham nih di intinya, mungkin karena otak gue gak nyampe ya. Mungkin karena IQ gue jongkok apa tiarap, gue gak tahu. Gue dapet nih filmnya, tapi gue ada satu sisi yang gue nggak paham gitu. Menurut gue ya, kenapa si Richard itu tiba-tiba ada di situ dan lain-lain. Yang gue tahu sih itu kayak random aja. Dia tuh emang suka banget berakhir pekan atau kalau lagi liburan tuh ke tempat terpencil. Dia kayak punya rumah, dan itu emang biasanya dia lakukan untuk ya menyenangkan hasrat psikopat dia nih, kayak mencari orang atau menemukan orang. Dan sialnya si Iris tuh ketemu sama dia.
Cuman yang bikin gue bingung kisah masa lalunya sih guys, yang ngebuat dia kok bisa jadi psikopat. Please kalau kalian udah nonton, coba kalian jelasin kayak ke gue, yang sepengetahuan gue ya, yang gue tangkap itu, jadi dulu tuh dia punya trauma, bukan trauma sih, dia pernah mengalami suatu kecelakaan sama mantan pacarnya, dan di saat mantan pacarnya itu kritis dalam kecelakaan tersebut, dia kan juga, dia kritis juga atau nggak ya, aku lupa. Pokoknya jiwa psikopat dia tuh bangun gitu, berkata lu orang, lu punya jiwa psikopat tapi tidur gitu sama ini, tapi karena suatu peristiwa jiwa psikopat lu itu bangun gitu, melek deh tuh jiwa psikopat, dan sampai akhirnya dari kecelakaan itu sampai sekarang dia tuh kayak punya apa ya, kesenangan sendiri dalam mungkin menyiksa orang atau melihat orang ketakutan dan lain-lain gitu sih. Coba please kalian komen-komen yang udah nonton, bener gak sih? Dan ceritanya tuh dia kenapa bisa timbul jiwa psikopatnya tuh karena apa? Karena kecelakaan itu kah? Seperti itu kah? Gue masih penasaran di situ sih tentang cerita masa lalunya, karena nggak terlalu diekspos banget ya. Jadi di film ini apa otak gue nggak nyampe, antara itu deh tuh. Tapi ini film seru, perjuangan series juga seru, jadi kalian harus tonton film ini kalau menurut gue. Kalau pengen trailer dana butuh ketakutan, sedikit ketakutan, kalian bisa untuk nonton film ini. Oke, jadi di akhir ceritanya ini series itu mengingat kembali alasan untuk hidupnya ya, makanya dia itu bisa berjuang mencoba bebas dari si Richard karena cinta untuk anaknya sih menurut gue. Jadi dia masih terbayang-bayang anaknya, dan itu yang bikin dia semangat hidup gitu loh. Jadi film ini tuh berakhir dengan pesan bahwa meskipun kehilangan besar dapat membawa seseorang ke jurang keputusasaan, tapi terkadang tuh selalu ada kekuatan yang bisa ditemukan di dalam diri untuk terus bertahan hidup, guys. Begitulah sinopsis singkat dari gua tentang film Don't Move. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Oke, makasih yang udah klik video ini. See you. Assalamualaikum.